Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri adalah Riviandika Putri, yang kedua Riki Muslihah, yang ketiga Rafidia Ulfadli, yang keempat Fauzia Hayati Rahma, yang kelima Aniza Mulhafizah, yang keenam Suci Nabila. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu HiSport. Topik yang akan dibacakan, yang pertama, yel-yel kelompok, yang kedua, abstrak, yang ketiga, manfaat dan keuntungan, yang keempat, kode XML. Sebelum mulai ke slide selanjutnya, kami akan memperdengarkan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 3. Yes. Kelompok 3. Yes. Kelompok 3. Yes. Hai kelompokku, hari ini kita yel-yel, yel keren dan terkece, karena kita yang terbaik. Hai kelompokku, tunjukkanlah yang terbaik dalam kegiatan ini, karena kita semua happy. Kami dari kelompok 3. kelompok paling kece, Kelompok paling kece. Pintar dan berani, Dan berani dan juga baik hati. Ayo kalian lihat kelompok keren ini. Kelompok paling kece yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Yes. Selanjutnya, ada abstrak dari aplikasi kami. HiSpot merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan sejarah-sejarah dari museum transportasi yang ada di Indonesia. Museum Transportasi Indonesia merupakan sarana edukasi dan rekreasi umum yang menampung seluruh informasi mengenai transportasi dari masa lampau sampai saat ini, hingga ide-ide inspiratif untuk transportasi masa depan, yang memberikan pengalaman menarik dan inovatif yang diwujudkan dengan membawa isu pemberdayaan alam dan perkembangan teknologi. Dalam kehidupan, segala sesuatunya tak luput akan sejarah, begitu pula dengan transportasi. Sejarah ini penting untuk dipelajari bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, agar generasi kita lebih dapat menghargai dan mencintai apa yang telah diciptakan oleh generasi terdahulu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat sebuah aplikasi yang membantu masyarakat dalam mengenal sejarah transportasi dengan lebih mudah. Selanjutnya, ada keunggulan dan manfaat dari aplikasi kami. Keunggulan pertama yaitu memiliki tampilan yang simpel namun menarik. Yang kedua, aplikasi mudah digunakan. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi kami yang pertama memperluas wawasan mengenai sejarah macam-macam transportasi. Yang kedua, dapat mengisi waktu luang user dengan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, meningkatkan minat masyarakat terhadap sejarah transportasi. Selanjutnya saya akan membahas pemaparan yang sudah dibahas oleh Adel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode XML yang kelompok kami gunakan. Nah, ini ada kode XML tampilan di splash screen. Nah, ini merupakan codingan yang kita gunakan pada layout splash screen di activity_splashscreen.sml. Selanjutnya, di sini ada codingan ataupun listing program yang terdapat pada layout splash screen di splashscreen.java. Selanjutnya, ini merupakan sebelah kiri gambar itu adalah output yang ada di mobile
apps kita. Kalau kita udah ke splash screen, nanti kalau kita buka aplikasi Hisport-nya, maka akan terlihat splash screen seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada kode XML pada tampilan launch screen. Ini merupakan listing program atau codingan yang kita gunakan di layout launch screen di activity_launchscreen.xml. Selanjutnya ada listing program yang kita gunakan pada layout launch screen di launchscreen.java. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan launch screen pada mobile apps kita. Setelah tampilan splash screen terlihat, maka dilanjutkan tampilan launch screen. User akan diminta untuk memasukkan nama terlebih dahulu, seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kode XML tampilan home. Next. Nah, di sini kita membuat sebuah layout atau halaman yang akan terlihat pada application mobile setelah di running. Pada layout ini diberi nama dengan activityhome.xml. Di sini kami membuat logo dari Hisport, teks selamat datang, dan button pelengkap yaitu button transportasi darat, laut, dan udara. Next. Kemudian kami membuat tampilan home.java untuk menginteraktifkan button ketiga button tersebut pada layout activity home. Sebelumnya dengan menggunakan intent yang nantinya activity home tersebut dapat berpindah menuju activity lain. Next. Kemudian terdapat output home yang terdiri atas pengetahuan dan informasi terkait kendaraan-kendaraan apa saja yang terdapat di museum. Kami membuat 3 opsi button untuk menjeniskan kendaraan-kendaraan tersebut, yakni transportasi darat, laut, dan udara. Selanjutnya ada kode XML tampilan jenis transportasi darat. Next. Di sini merupakan layout dari jenis kendaraan darat.xml. Yang di dalamnya terdapat judul transportasi darat, gambar dari kendaraan-kendaraan darat yang dijadikan button. Alasan gambar kendaraan kami jadikan button agar layout jenis kendaraan darat ini dapat berpindah menuju layout sejarah kendaraan sesuai pada gambarnya. Dan agar button dapat berpindah, maka kami membuat layout jenis kendaraan darat. Kami membuat layout transportasi darat.java untuk mengintenkan button-button tersebut. Next. Ini merupakan layout dari transportasi darat.java. Next. Masih lanjutan dari sebelumnya. Next. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kode XML tampilan transportasi darat kereta lokomotif. Di sini merupakan listing program layout transportasi darat kereta lokomotif pada activity_kereta XML. Pada activity di sini menampilkan button back, menampilkan judul kapal patroli, menampilkan gambar kereta, dan juga penjelasan mengenai histori dari kereta tersebut. Selanjutnya di sini adalah listing program dari kereta.java. Nah, selanjutnya di sini adalah output dari transportasi darat yang sebelumnya sudah dijelaskan Suci, dan juga output dari histori kereta lokomotif uap. Jadi apabila user memilih button opsi darat, maka user akan diarahkan pada tampilan yang menunjukkan beberapa kendaraan darat yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian, user juga dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara memilih atau menekan salah satu gambar pada kendaraan yang diinginkan seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan.
Selanjutnya, kode XML tampilan jenis transportasi laut. Di sini merupakan kode listing dari activity_transport_laut.xml. Di sini menampilkan ada background home, lalu ada button back, ada text view mengenai transport laut, menampilkan button kapal patroli, button kapal komodo, dan juga button dari perahu Banjar. Ya, saya akan melanjutkan lanjutan presentasi tadi. Saya akan menjelaskan tentang kode XML tampilan transportasi laut kapal patroli. Next. Ya, di sini adalah coding dari layout transportasi darat kapal patroli. Ya, ini ada menggunakan relative layout, linear layout, terus ada image button, terus ada text view juga, image view. Ini dibuat dengan nama activity_underscore kapal patroli.xml. Next. Ini juga masih dalam satu bagian XML. Jadi menggunakan scroll view dan ada text view. Next. Nah, di sini adalah tampilan di dalam mobile, yaitu opsi button laut. Jadi jika user memilih button opsi laut, maka akan diarahkan pada tampilan yang menunjukkan beberapa kendaraan laut yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia seperti gambar di sebelah kanan. Ini seperti contohnya kayak kapal patroli kan, KN. Kemudian user juga dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan-kendaraan tersebut dengan memilih cara atau menekan salah satu gambar kendaraan yang diinginkan seperti lihat pada gambar sebelah kanan. Next. Selanjutnya saya tentang kode XML tampilan jenis transportasi udara. Next. Nah, di sini adalah layout jenis transportasi udara yang dibuat dengan activity_transport_udara.xml. Di sini menggunakan relative layout. Ada view, linear layout, dan juga ada text view. Next. Next. Ya, selanjutnya di sini menggunakan image button untuk kita dapat mengklik gambar-gambar yang ada. Terus di sini ada transport_java. Di sini yang akan membuat sebuah intent untuk agar user bisa kembali dari tampilan satu ke tampilan yang sebelumnya. Next. Di sini juga masih lanjutan dari intent. Jadi dari setiap gambar yang diklik akan diarahkan ke history dan akan jika user ingin kembali lagi akan diarahkan ke image button tadi. Next. Di sini saya akan menjelaskan tampilan transportasi udara pesawat Garuda. Next. Terdapat judul pesawat Garuda, gambar tentang Garuda, dan penjelasan tentang pesawat Garuda di activity pesawat garuda.xml. Next. Lalu di sini masih selanjutnya tampilan
Di sini kami menggunakan scroll view untuk penjelasan tentang pesawat Garuda tersebut. Next. Berikut tampilan transportasi udara yang telah dijelaskan oleh Raffi. Jika user memilih button opsi udara, maka user akan diarahkan pada tampilan yang menunjukkan beberapa kendaraan udara yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian user juga dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara memilih atau menekan salah satu gambar kendaraan yang diinginkan, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Ya, pemaparan sudah selesai. Selanjutnya kami akan menjelaskan langsung mengenai listing kode dari Android Studio. Dapat kita lihat di sebelah kiri itu terdapat folder Java yang kita gunakan itu berisi listing program Java untuk membuat intent. Seperti contoh pada listing program home.java ini, itu terdapat listing program intent yang kita gunakan untuk menghubungkan halaman home dengan halaman transport darat, lalu halaman home dengan halaman transport laut, dan yang terakhir halaman home dengan halaman transport udara. Selanjutnya, ada splash screen.java. Di sini kita menggunakan waktu selama 3 detik yang berfungsi untuk setelah 3 detik, jadi nanti dari splash screen itu langsung muncul launch screen. Selanjutnya ada launch screen.java, di mana di sini berisi mengenai listing program untuk mengedit nama. Jadi nanti setelah user memasukkan nama, user akan mengklik tombol button yang selanjutnya dari halaman launch screen nanti user akan masuk ke halaman home. Selanjutnya saya akan menampilkan layout activity tampilan splash screen yang tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan logo HiSport yang kita ambil dari Drawable. Sebelumnya saya memasukkan logo HiSport ke Drawable, lalu saya menaruhnya di tampilan view. Lalu saya menggunakan text view made by kelompok 3 untuk menampilkan made by kelompok 3 di sebelah sini. Selanjutnya, ada activity launch screen. Di activity launch screen ini sama seperti tampilan activity splash screen, saya menggunakan logo HiSport yang saya ambil dari Drawable. Lalu saya menggunakan edit text nama yang nantinya bisa digunakan untuk memasukkan nama user. Terus saya menggunakan button masuk untuk agar bisa diklik oleh user ke halaman selanjutnya. Di layout activity ini, activity transport udara, transport darat, transport laut, becak, bus, helikopter. Saya menggunakan gambar-gambar. Untuk masukkan gambar-gambar, saya menggunakan Drawable. Lalu, untuk membuat salah satu tulisan dari activity kereta ini, saya menggunakan string. Lalu
Saya menggunakan DEM status bar color warna biru dan button warna biru. Di style ini saya menggunakan warna biru primary dengan hashtag berikut untuk membuat layout seperti ini. Oke, selanjutnya kami akan mempraktekkan untuk aplikasinya. Pertama kita buka iSport aplikasinya, kemudian terdapat tampilan untuk splash screen yang hanya muncul dalam waktu 3 detik. Selanjutnya di sini ada tampilan untuk launch screen. Ada untuk masukkan nama, contohnya saya akan masukkan nama saya sendiri, Adela. Kemudian tekan tombol masuk. Kemudian ini merupakan tampilan untuk home yang terdiri dari logo, kemudian kalimat selamat datang, nama user, kebetulan di sini ada nama saya sendiri. Kemudian ada opsi button untuk transportasi darat, laut, dan udara. Di sini akan kita coba untuk melihat transportasi darat. Kemudian di sini ada beberapa contoh untuk transportasi darat, seperti ada Vespa, bemo, kereta lokomotif, motor, beca, dan bus damri. Sebagai contoh, akan dibuka kendaraan untuk Vespa, untuk kita lihat historinya. Nah, berikut tampilan untuk histori dari kendaraan Vespa. Kemudian ada bemo. Tunggu. Maaf, maksud saya itu gambar untuk oplet, kemudian bisa di back. Kemudian untuk kereta lokomotif, bisa di back lagi. Kemudian ada motor Honda bisa di back. Kemudian beca. Oke, di back. Dan terakhir untuk bis. Kemudian bisa kita back lagi. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita tekan tombol opsi laut. Di sini ada contoh dari beberapa transportasi laut. Kita menggunakan image button yang bisa diklik. Kemudian contoh kita buka untuk gambar pertama. Ada kapal patroli beserta penjelasan. Kemudian bisa di back. Gambar kedua, kapal motor komodo. Di back lagi. Yang terakhir, perahu Banjar. Kembali ke menu home, dan terakhir kita akan memilih opsi button untuk udara. Untuk gambar pertama, ada helikopter beserta penjelasannya. Kemudian bisa di back. Gambar kedua, pesawat latih. Bisa di back. Yang ketiga, pesawat Garuda. Yang keempat, pesawat Dakota. Dan yang terakhir, pesawat latih. PKATK. Kembali ke menu home. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.